Red Labora ya Bunda. Ya, jauh-jauh Oten nggak ada yang kikir, nggak ada yang pemfitnah, ya, nggak ada yang bulca. Nah, dikatakan ini ya, sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang bulca. Nih, selain katanya penyembah berhala, bulca. Kamu bayangin, misalnya ada ya di gereja kamu udah tua ya kan, tapi nengok anak kecil, ih gitu dah. Ini bangke nih. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Bulca. Nah, selain itu sudah dia demen sama bocil ya, nengok istri tetangganya yang janda, dia langsung kedut-kedut pengen. Nah, ini bulca, nggak bisa ini. Nengok tante-tante janda-janda ya kan, dengan alasan dia sambil nipu nih, udah bulca nipu lagi ya kan. Udah gua bakalan ngidupin elu, udah tenang aja gua nikahin. Ini niatnya cuma mau doang gitu ya, untuk mengasah itu si cacing Alaskanya mau skidi papap. Nah ada juga ini ya, anak mantu misalnya dia nengoknya kan, dengan style nipunya dia, Tuhan sudah membolak-balikkan hati aku sehingga aku harus menikahi kamu katanya menurut wangsit yang tersedia. Ini tipu, ini udah bulca nipu. Iya, dia dengan tipu muslihatnya dia bilang seperti itu. Ini nggak boleh. Ya udah tua gitu, pengen aja dia mengasah cacing Alaskanya ya. Tante-tante di skidi papap, bocil di skidi papap, jendes skidi papap, bahkan sampai mayit juga dia nafsu. Alah, bingung saya. Nah, ini orang yang kayak gini ini nggak cocok di gereja, ini nggak bisa ini disebut Oten ini. Ya, langsung katanya dikatakan dalam Alkitab apa ya? Kamu itu boleh menjatuhkan hukuman atas mereka gitu. Tapi itu adalah yang menghukum Tuhan Yesus melalui gereja. Begitu. Asik ngopi di atas. Kurang ajar kalian KRI. Mager. Salam Bunda, salam. Nah, astagfirullah. Iya, nggak boleh. Bun, ini aku dengar di abad abad ke-8 ya. Ya, itu abad ke-8 itu sayang. Nah, itu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang dia bawa-bawa ayat Alkitab membenarkan dirinya, ini salah. Maaf sayang, kamu baca Alkitab cuman satu ayat ya. Bangun kamu dari tidur kamu baca ayat yang lain. Begitu. Alright? Paham ya? Nah, makanya nggak boleh. Oi, mut, oi. Ya, ini pelajaran Alkitab ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ketemu di gereja kalian, ada yang ya, cacing Alaskanya langsung kedut-kedut nengok bocil, nengok janda-janda, ya kan? Nengok anak mantu. Nengok siapa lagi ya? Pokoknya yang kinyis-kinyis ya, yang semok-semok, yang aduhai. Nah, ini langsung dikeluar. Ini merusak gereja, merusak tubuh Kristus. Ya, penipu gitu ya. Nengok tantenya juga dia pengen mengskidi papa. Nah, ini kok kayaknya ada dalam satu orang kayak gini. Coba teman-teman aku tanya ya, ada nggak sih kalian temukan ada orang yang terlalu kompleks ini loh dosanya, seperti mulai dari penyembah berhala, ya, bulca, kikir lagi, tipu lagi, ya, semua diborong. Tenang Bun, tenang ya. Kalian harus keluarkan orang-orang yang kayak gini nih ya. Ya, kalau yang tersinggung berarti terlibat ya Bun. Aku nggak ikutan ya. Ini jangan ada yang tersinggung di sini ya. Kalau kamu tersinggung, artinya kamu terlibat itu. Ini ada yang typing itu. Ya, gue nggak tahu ya. Jangan tersinggung ya teman-teman ya. Berarti kamu terlibat dalam hal ini. Ini pelajaran Alkitab ya. Ingat ya. Ini pelajaran Alkitab. Ya, pokoknya jangan pernah kalian ini ya, jangan tersinggung lah. Jangan pernah kalian ya membiarkan orang yang demikian berserakan di Alkitab. Ya, di Alkitab di gereja kamu. Sebaiknya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Betul, Bu.
kalian ya, apa yang kalian lakukan kalau ketemu orang yang seperti ini? Ya, harus ditegur. Pertama sekali kamu harus menegurnya. Ini sesuai Alkitab ya. Matius 18. Adem ya, ajaran Kristen adem dong, adem bener nih ya. Nih, ini Bun, gimana sikap kita sebagai oten? Tenang, sudah tersedia ayatnya ya. Matius 18 ayat 15 sampai 18. Aku tertengking, kamu terlibat berarti. Dipepet di jalan. Enggak, kita enggak mepet orang yang seperti ini ya. Oke, dikatakan ya seperti ini. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah di bawah 4 mata. Bukan di bawah kasur ya. Itu kalau kamu tegur di bawah kasur, jangan-jangan mengskidi papap ini. Kalau enggak Mona ya. Tegur di bawah 4 mata. Ya, kalau udah di bawah 4 mata, misalnya di WhatsApp, jangan dipublikasiin lagi jadi di TikTok. Ya. Ya, betul Bu, serius Bu, harusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Oke, ya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Oke, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara tidak disangsikan. Oh, berarti ini bikin persidangan, cok. Ya, jika ia tidak mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada gereja. Dan jika ia tidak mau bertobat juga, dan jika ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau pemungut cukai. Salomo Pak. Nah itu bukan di bawah ring, di bawah 4 mata. Jadi kalau kamu kedapatan ya, ini sikap kita sebagai oten, kita tegur. Jadi kamu jangan ragu-ragu menegur saya kalau saya salah. Oke? Ya kalau kamu satu gereja. Kalau di luar gereja, ya itu bukan urusan kita. Ini hanya untuk oten. Itu ya, saling menegur kita. Nggak apa-apa, tapi di bawah 4 mata. Ya, misal lewat WhatsApp boleh, tapi jangan di live kan. Bukan dipermalukan di TikTok. Begitu. Harusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Serius Bu. Dan nggak boleh juga menegurnya ya Davin ya. Di atas dipan. Nanti kalau kamu tegur di atas dipan, dipannya bergoyang. Nah ini bahaya. Serius Bu. Harusnya ibu-ibu nggak usah ikut pengajian ini. Ini kajian oten ya. Itu ya. Nggak boleh juga sidang di TikTok. Ngapain sidang di TikTok? Di gereja. Gitu. Oke? Nah dengerin ya. Dengerin. Paham. Harus paham ya. Jadi kalau di TikTok itu artinya dia mau cari pembenaran atau cari validasi. Oke, sidang ilahi bukan sidang ilahi ya kan. Oke, ini kita naikkan ya. Sok kalau ada yang mau bertanya, tanyalah, naik ke atas. Aku hanya menggauli istriku saja. Jadi teman-teman ya, orang Kristen itu istrinya nggak boleh banyak, istrinya cuma boleh 1. Nah kalau istrinya 1, kalian boleh nggak selingkuh? Nggak boleh. Oten nggak boleh ada cem-ceman. Oten nggak boleh ada yang namanya apa namanya yang di luar perkawinan tuh apa namanya ya, apa sih namanya, aduh Tuhan, gundik. Nah nggak boleh ada gundik, nggak boleh ada, pokoknya nggak boleh selingkuh. Nah nggak bisa, oten tuh nggak boleh selingkuh, apalagi kumpul sama kebo. Ini apa-apaan ini? Ya, Bunda juga sering melihat, bahkan ada beberapa Bunda melihat ya, yang di TikTok ini ya, dia membawa firman Tuhan, ngakunya apologet juga, sok keras juga, tapi kelakuannya, mohon maaf ya, maaf, ibu-ibu harusnya nggak ikut pengajian ini, tapi dia kumpul sama si kebo. Apa-apaan kayak gini?
Malu bunda, itu kalau nggak ketahuan. Kalau ketahuan, apa jadinya? Nah itu tidak boleh, ya kan? Iya, apalagi kita pembawa firman Tuhan. Janganlah seperti itu. Bawa-bawa Tuhan, tapi kamu belum selesai dengan masalahmu. Kamu bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Begitu, ya. Tidak bagus yang demikian. Oke? Cuma hoak bun, yang mana ini hoak? Aku nggak ngomongin yang mana loh. Nggak tahu aku. Aku nggak tahu. Aku nggak mau ngasih tahu sebenarnya. Tapi ya teman-teman ya, alangkah baiknya kalau kita mengaku diri kita Kristen. Apalagi ya mengaku diri kita apologet. Salam Pak Tobias, thank you. Apalagi mengaku diri kita apologet. Ya, kita harus bertanggung jawab dulu atas iman kita. Karena ada di dalam Alkitab juga dikatakan seperti ini ya. Jangan pula kamu memberitakan firman Tuhan, kamu tertolak. Ya, ayat jangan pula setelah kamu memberitakan firman Tuhan, kamu yang tertolak. Aku tahu orangnya bunda, udah jangan. Ya, ini tertulis di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Thank you Pak Tobias ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Nah ini artinya dia mengekang dirinya untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Berarti kita tidak dibawa kuasa dosa. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tertolak. Ya, 1 Korintus 9 ayat 27. Nah, nggak boleh seperti itu. Jadi sebelum kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain, beritakan dulu firman itu ke dalam diri kita. Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Atau kita hanya memperdengarkan firman Tuhan saja? Oh, begitu. Jadi ini self reminder juga. Ini juga sebagai apa ya? Nasihat untuk diri saya juga ya. Jangan pula saya memberitakan firman Tuhan, saya nanti setelahnya tertolak. Ini juga menjadi hal yang paling menakutkan bagi saya. Makanya Alkitab mengatakan jangan kamu mau menjadi guru. Ya. Ayat dalam Alkitab, jangan kamu ingin menjadi guru. Ada ini, ya. Ya, Yakobus 3. Yakobus 3. Dikatakan seperti ini. Oke, sebentar ya, agak lambat ini. Ya, teman-teman, ya, saudara-saudaraku, janganlah banyak di antara kamu yang mau menjadi guru. Ini mengerikan ya. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, ya, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Berarti kita ini harus mengekang omongan kita. Oke, apalagi sebagai guru atau pemberita firman Tuhan. Ayatnya di Yakobus 3 dari ayat 1 sampai 10 ya, Bang Kores ya. Boleh dicatat ya. Nih dikatakan seperti ini. Ya, dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar, ia digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak juru kemudi. Demikian lidah, walaupun satu anggota tubuh yang kecil, namun bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang sangat besar. Lidah pun adalah api. Serem ya. Lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Ih, ngeri ya. Semua jenis binatang liar dan burung-burung serta binatang-binatang menjalar, binatang laut, jinak yang telah dijinakkan oleh sifat wanita. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Kita bisa menjinakkan seluruh hewan. Tetapi bisakah kita menjinakkan lidah? Gak bisa.
Sulit ya. Sulit ya. Ya, dikatakan. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Makanya kita orang Kristen ya, kalau mengetahui segala sesuatu ya, lebih baik kita diam. Kita tidak boleh banyak memegahkan perkara-perkara, walaupun kamu tahu ya, contohnya NKRI, kamu tahu banyak hal, tapi kamu jangan pernah memegah-megahkan perkara. Sebab apa? Lidahmu itu nanti bisa menodai seluruh tubuhmu. Oke, ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Tuh, denger tuh. Ya. Dengar juga saya sendiri, kita tidak boleh memegah-megahkan perkara. Enggak ada satu orang di dunia ini pun yang bisa menjinakkan lidah. Padahal harimau bisa dijinakkan, singa bisa dijinakkan, seluruh hewan-hewan melata bisa dijinakkan. Tetapi siapakah yang bisa menjinakkan lidah? Ya kan? Enggak ada. Makanya lidah ini sama seperti api, bisa memegahkan perkara. Oke, naik aja Bara. Kalau kamu panas, naik sayang. Gitu ya. Thank you ya Pak Tobias, tadi udah ngasih berkatnya. Seperti itu teman-teman. Makanya jangan kita lebih banyak berkata-kata, tetapi lebih banyak dia mendoakan gitu. Kalau banyak berkata-kata, kita bisa lebih banyak lagi bersalahan. Makanya tidak direkomen jadi guru, karena dia akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat daripada seorang murid. Tuh, makanya mending jadi murid. Udah, gue live, takut gue. Iya kan? Takut ya, diam itu adalah emas, betul ya. Diam terkadang emas dalam hal yang seperti ini ya. Dalam hal memegahkan perkara itu lebih baik diam. Tapi jika ada seseorang membutuhkan kesaksian kamu, ya kamu jangan diam. Iya, kalau ada orang lain difitnah, kamu tahu itu adalah fitnah, terus kamu diam, kamu juga salah. Kamu harus menjadi saksi. Lu itu lihat-lihat juga situasinya. Jadi kita harus cerdas. Jangan pula segala hal kita diam aja. Ya, nggak boleh yang seperti itu. Ditanya nanti, yang kamu mau makan apa? Diam. Loh kok diam yang? Kamu marah? Enggak. Karena diam adalah emas. Kan ujung-ujungnya apa? Ditabok. Coba kamu ngomong gitu suami istri, apalagi suami istri, ibu-ibu yang sanggulnya panjang itu. Diam-diaman lah kau sama laki kau. Apa nggak cari masalah kau? Besok piring terbang. Nah, nggak juga dalam konteks itu. Ditanya, papi mau makan apa? Kok nggak ngomong kau? WA dia. Kata Agatha, diam adalah emas. Ambil panci tempeleng muka lakinya, meninggal. Ah, gitu. Iya, harusnya ibu-ibu nggak ikut pengajian ini. Jadi jangan diam adalah emas itu dalam konteks tertentu. Kadang-kadang kan Oten tuh kan semua satu ayat untuk semua gitu. Ini kan bukan SCTV, satu untuk semua gitu. Kayak yang tadi contohnya ya kan. Ada yang ketahuan berzina bunda, tapi dia bawa ayat. No, itu kita nggak boleh menghakimi. Tidak dalam konteks yang dalam gereja. Nah, ini banyak juga kita yang salah kaprah. Nggak semuanya. Kita harus bijaksana dalam hal ini, ya kan? Ya contoh, kita anak sekolah, anak SMP, pakai seragam putih biru. Apakah kita mau nonton bioskop pakai putih biru? Kita mau ke gereja pakai putih biru? Kita mau tidur pakai putih biru? Nah, itu dipikirin. Baju aja sesuai occasion, apalagi kelakuan kita dalam situasi yang berbeda. Ya,
Serius Bu, iyalah, ya masa ya kan kita pakai baju yang sama, kita juga bertingkah laku dalam hal yang sama, beda-beda. Oke ya, paham ya. Jangan pula kau bawa-bawa narasiku terus maksudnya lain gitu ya. Jangan juga banyak diam, nanti dipikir orang banyak emas ya Bun. Bukan, jangan pula banyak diam, nanti dikira kau berak di celana. Loh iya kan, coba untuk anak bayi, diam aja deh. Kok baik kali anak ini, baik budi. Berak itu Bu, lagi berak, coba aja cek, pasti wangi. Iya. Nanti kau bilang, baik kali dulu, rupanya dia udah mandi tai. Kau jangan diam, jangan diasumsikan diam itu dalam segala hal itu adalah emas. Jangan. Begitu, harusnya ibu-ibu gak usah ikut pengajian ini. Keluarga Aditya Pratama hadir Bunda. Oh ini Aditya Pratama, keluarga Pratama di Kota Laguna ini. Itu Jara Bun. Nah iya, itu jadi kita nggak boleh diam ya. Dalam beberapa hal kita memang diam, tetapi hal lain kita juga harus speak up gitu ya. Dengar itu NKRI, kau ini giliran tahu kau yang aneh-aneh, kau aku tahu orangnya emang agak lain kau tengok ya kan. Nah apa ini Joy 86, Mama dengar tuh biar paham. Udah meninggal deh sayang, gak boleh sayang. Korban sinetron Korea, bukan Dracin, ini Dracin ya. Aduh, ada aja kelakuan kalian. Sok, apalagi yang mau ditanya? Ada contoh kasus lagi nggak? Boleh, ini kita bicara Alkitab ya. Kita tidak bicara iman lain, karena memang iman lain tidak menarik bagi kita. Setuju ya teman-teman ya? Apakah menurut kalian iman lain, orang lain itu menarik? Saya kira tidak menarik ya. Iya, diam tapi ada yang gerak-gerak Bunda. Oh, itu yang lain itu. Ya kan? Makanya teman-teman Kristen juga, selain kita tahu firman Tuhan, kita juga harus tahu dalam berperilaku. Ya, perilaku orang Kristen itu seperti apa sih? Kalau ketemu ada yang datang lagi ya. Ini kita masuk dia NKRI. Bikinlah narasi. Ya. Jadi sikap kita gimana Bun? Kalau ada orang yang bulca sama bocil demen, ya bahkan ya Bunda. Nih ada yang nanya nih ya, NKRI nanya nih teman-teman. Ya, Bun, gimana ya Bun tanggapan kita sama orang tua yang dia itu sama orang buta, mukanya asam, astaga Tuhan. Ini gimana ini pertanyaanmu NKRI? Loh, ini siapa ini orang tua yang nggak sopan sama orang buta ini? Wah, ini tidak untuk ditiru ya. Nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen ya, kita tahu hal yang baik. Nih contoh ya, oh dia gembala Bunda. Oh oke. Ini kalau ada ya, misalnya kalau ada ngaku-ngaku gembala ya, dia sama orang yang miskin yang buta, dia cuek, dia lebih peduli sama pembesar-pembesar yang banyak ngasih sumbangan. Nah ini nggak boleh. Di dalam gereja kalau ada gembala yang seperti ini ya, timpang, kita bilangnya timpang, sama orang buta, sama orang yang miskin, dia cuek, acuh tak acuh. Barangkali ya si orang tua ini mau mensucikan diri, tapi si gembala ini ya kan, dia lebih menghargai orang kaya. Kita sebagai orang Kristen ya, kita menghargai semua orang ya, nggak terkecuali ya teman-teman, mau anak kecil, mau orang tua, mau punya mata, mau nggak punya mata ya kan, mau orang miskin, mau orang kaya, harusnya kita perlakukan sama, karena Tuhan Yesus juga memperlakukan kita sama kok. Lihat Tuhan Yesus ketika ada orang buta datang kepadanya,
Dia nggak pernah asam mukanya, melainkan apa yang dilakukan Yesus? Mencelikan matanya, memberikan mata baginya. Ya, terhadap pembesar-pembesar Farisi. Apakah Tuhan Yesus itu cari muka? Tidak. Kenapa? Karena memang kita sebagai orang Kristen, kita nggak boleh cari muka terhadap orang yang jabatannya tinggi. Nggak bisa seperti itu. Kenyataan seperti itu ya Bunda. Ya iya. Nah, ini si NKRI paham dia. Iya, jadi nggak boleh teman-teman. Nah, ini juga ya, saya menasihatkan juga sama gembala-gembala. Mungkin ya, ibu-ibu pendeta atau bapak-bapak pendeta, janganlah khotbahnya bicara tentang kekuatan pria. Ini untuk apa? Ini, tolong ya, misalnya kalau ada kalian temukan ya gembala di gereja kalian, ya dia khotbahnya bicaranya apa, orientasinya ya gimana kenikmatan sama pasangannya, bicara rumah tangga terus, kekuatan laki-laki selalu disanjung. Ini kalian perlu nasehatin gembala, agak lain ini. Amplopnya tebal, semangat khotbahnya, nggak boleh kayak gitu ya. Jangan amplopnya tebal, semangat khotbahnya giliran sama orang buta. Nah, ini bahaya, agak lain Bunda. Iya Bang Jo. Jadi kalau misalnya kita orang Kristen dan kita itu khotbahnya itu bicaranya seputar selengki, ya, tinggalkan gereja yang seperti itu. Ada nggak di gereja kalian? Menurut kalian ada nggak kalian temukan seperti itu? Mudah-mudahan jangan ya. Masuk di gereja bicaranya tentang bagaimana cara menuruti istri, menuruti suami, ya kan? Gak boleh gitu. Kalau apologet minta duit buat bangun rumah itu gimana Bun? Kasihlah kalau ada duitnya, ya nggak apa-apa. Kalau ada duit mau kasih, jangan pelit-pelit kali. Iyalah, gembala tuyul itu. Nah, hati-hati ya, kalau dia bisa bicaranya tentang bagaimana tuyulnya terus yang mau naik-naikkan gitu. Nah, di dalam Alkitab tadi dikatakan kita nggak boleh kikir ya. Jadi orang Kristen kita nggak boleh kikir. Kita harus selalu memberkati ya, terutama pengajar-pengajar. Di dalam Alkitab dikatakan, apalagi mereka yang hidup dari pemberitaan firman Tuhan, kita harus mendukung mereka, membagi segala sesuatu yang baik kepada mereka. Ada ayatnya, Galatia 6 ayat 6. Itu ya, karena di dalam Alkitab dikatakan gini ya, janganlah kamu memberangus mulut lembu yang sedang menggirik. Jadi ada lembu, ini kan pekerja ya, dia sedang membajak, terus kamu nggak kasih makan, kamu suruh kerja tapi tidak kamu kasih makan, keterlaluan nggak? Kalau kita sebagai manusia tahu memperlakukan binatang yang bekerja untuk kita, apalagi pekerja Tuhan. Ya mungkin nggak kamu bisa melihat pekerja Tuhan yang dia hidup dari pemberitaan firman Tuhan, dia tidak makan. Wah, ini jemaat yang perlu dipertanyakan ini. Iyalah, seperti itu. Tidak apa-apa, memang kita harus saling bantu-membantu. Galatia 6 ayat 9-10. Terutama orang Kristen. Loh ya nggak apa-apa kalau ada apologet minta dibikinkan rumah karena dia memang tidak punya rumah, ya nggak apa-apa. Tapi bukan untuk menipu. Penipu seperti itu kita nggak akan terima. Orang Kristen pada pintar kok. Begitu ya, kita nggak boleh kikir. Di dalam Alkitab juga dikatakan seperti itu, nggak boleh ya kan. Nah ya, kita orang Kristen boleh saling tolong menolong, tapi terutama yang seiman dulu, setelah itu baru yang tidak seiman. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mau mengajarkan kita itu untuk berlaku adil terhadap semua orang, baik yang percaya kepada Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Ya, saya tahu di sini banyak yang cari remis ya. Gak apa-apa. Ya,
apalagi nih ya, kalau kalian ketemu sama satu pendeta atau gembala, ya dia bilang gini, saya dapat wahyu, saya harus menikahi wanita ini. Jangan kamu percaya. Jangan kamu percaya. Ya, kalau ada misalnya satu gembala, dia seperti itu. Dia akan katanya kan, aku bisa melihat masa depan, bernubuat akan masa depan. Terus tiba-tiba dia bilang, anak perempuan, ini pernah kejadian loh. Ini pernah kejadian gitu. Anak gadis ini mantep, ranum. Dia dikatakan Tuhan. Aku mendengar suara Tuhan katanya. Roh Kudus berbicara kepadaku bahwa dia harus kunikahi. Ini gila ini. Jangan kalian percaya. Oke? Bahaya. Ingat ya, seseorang yang mendapatkan nubuat itu memberitakan Tuhan Yesus, bukan mengenak-ngenakkan cacing Alaskanya. Ya, katakan pret. Iya, hati-hati. Ini mohon maaf ya, maaf. Harusnya teman-teman yang non-Kristen nggak ikut acara ini. Serius Bu, karena ini kita bicara tentang kekristenan. Ya, karena di dalam Alkitab dikatakan, seseorang yang bernubuat itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk syahwatnya. Jadi kalau sempat ada kalian temukan gembala yang seperti itu, ini jangan kalian percaya. Ini tidak berasal dari Tuhan. Saya pastikan ini berasal dari roh-roh jahat. Ya, mungkin dia mengaku-ngaku sebagai malaikat, mengaku-ngaku dari sorga. Ini tidak bisa. Oke?